Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Pancasila, di mana pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mengutamakan keseimbangan dan kebutuhan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan seringkali menghadapi tantangan yang mengancam kelestarian alam, perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan penurunan kualitas lingkungan dalam beberapa tantangan global yang mendesak. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan ini sangatlah sesuai dengan nilai sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan Pancasila dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan berarti mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan proses dan juga interaksi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Hanya melalui kerjasama yang kokoh dan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan, kita dapat menerapkan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah krisis lingkungan dan tantangan pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0, di mana krisis lingkungan adalah kegagalan pengelolaan lingkungan berakar dari kurangnya perhatian manusia terhadap fenomena alam yang terjadi. Revolusi Industri 4.0 yaitu adalah istilah yang merujuk pada tahap revolusi industri yang ditandai oleh pengambilan luas teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, kemampuan untuk terhubung dan menyatukan sistem dalam berbagai aspek produksi dan juga kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 biasanya dikenal sebagai Cyber Physical System, fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu dan yang lainnya dengan teknologi otomatisasi. Berikutnya ada dampak negatif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi akan mengalami peningkatan yang sangat amat besar. Ini berbanding terbalik dengan revolusi yang sebelumnya. Kemudian rawan akan serangan cyber karena setiap prosesnya sudah menggunakan mesin yang canggih. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan perpindahan penduduk yang terjadi di kota-kota besar baik di Indonesia ataupun yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya polusi udara, jumlah limbah yang sangat meningkat, dan dampak negatif lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca yang sangat amat meningkat, produksi massal, serta konsumsi energi yang tinggi dari berbagai perangkat elektronik dan industri berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran limbah elektronik yang berlimpah dalam jumlah yang sulit untuk diurai dan berpotensi mencemari tanah dan air. Kemudian krisis lingkungan di era industri 4.0 yaitu yang pertama adalah peningkatan limbah elektronik. Limbah ini sulit terurai dan mengandung bahan beracun yang dapat mencemari lingkungan yang berakibat buruk bagi alam kita ini. Konsumsi energi industri 4.0 membutuhkan energi yang sangat besar untuk menjalankan berbagai teknologi yang ada. Kemudian pencemaran lingkungan, proses produksi yang tidak ramah lingkungan, terutama dalam industri manufaktur, dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan juga tanah. Baik, selanjutnya adalah penggundulan hutan, di mana permintaan yang tinggi akan bahan baku dan juga produksi barang elektronik dan infrastruktur dapat mendorong terjadinya penggundulan hutan, terutama terjadi di negara-negara yang berkembang. Tantangan dalam pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0. Yang pertama adalah investasi awal yang sangat besar. Implementasi teknologi industri 4.0 memerlukan investasi awal yang besar yang mungkin di luar jangkauan bagi banyak bisnis kecil ataupun bisnis menengah. Kemudian yang kedua adalah kekurangan tenaga ahli. Ada kebutuhan besar
untuk tenaga kerja yang terampil dalam teknologi baru, dan saat ini masih ada kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga ahli. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran yang tidak memadai, kemiskinan, serta juga ketimpangan. Kemudian akan saya jelaskan mengenai kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan tanggung jawab lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan media sosial terbesar di dunia. Dan juga tetapi terjadi kesenjangan akses internet pedesaan hingga perkotaan tetap menjadi tantangan besar bagi negara ini. Kemudian Indonesia berada pada kesenjangan digital tingkat kedua karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap literasi digital serta bagaimana memanfaatkan teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga akses yang tidak merata terhadap teknologi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama terjadi pada daerah pedesaan yang merupakan daerah terpencil yang sangat sulit terjangkau dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti yang pertama adalah polusi, konsumsi sumber daya, dan juga emisi karbon. Kesenjangan digital atau juga kesenjangan teknologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah perbedaan geografis dalam kecepatan dan akses internet. Kemudian yang kedua adalah akses yang tidak merata terhadap jaringan 4G dan 5G untuk internet seluler. Kemudian akses yang tidak merata terhadap komputer dan perangkat seluler, kemudian kurangnya infrastruktur, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kurangnya ikut serta dari pemerintah dan swasta untuk melakukan edukasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kesenjangan digital juga berdampak pada ekonomi, peluang sosial, dan juga pemerataan pendidikan. Kemudian, untuk mengatasi kesenjangan serta tetap dapat menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah desain ramah lingkungan, kemudian produksi berkelanjutan, memilih produk yang ramah lingkungan, mendaur ulang, mengurangi konsumsi, kemudian regulasi yang kuat, selanjutnya adalah intensif dan juga memberikan pendidikan. Kemudian adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kelestarian alam dan keadilan antar generasi, di mana keadilan antar generasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap generasi memiliki hak untuk menempati bumi dan menerima sumber daya yang sama, baik dari generasi sebelumnya ataupun generasi mendatang. Pendidikan Pancasila punya peran yang penting dalam upaya pelestarian lingkungan, karena Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, keadilan sosial yang secara tidak langsung mengajarkan atau memotivasi masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan bersama. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kelestarian alam dan keadilan antar generasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah menjaga lingkungan melalui pendidikan Pancasila. Generasi muda dapat diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelola dengan memperhatikan kelestarian, fungsi, dan juga keseimbangan lingkungan hidup. Ada 3 dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi, yaitu yang pertama adalah setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumber daya lingkungan. Kemudian yang kedua adalah setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi pendekatan Pancasila dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dan juga pelibatan masyarakat dalam gerakan lingkungan, di mana pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Pendekatan Pancasila dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan berarti mengimplementasikan nilai-nilai luhur
Pancasila ke dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah solusi pendekatan Pancasila dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya alam, kemudian menyusun kebijakan berlandaskan Pancasila, kemudian meningkatkan pendidikan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan partisipasi masyarakat, memahami Pancasila secara menyeluruh, pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, transparansi, dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Jadi dapat disimpulkan bahwa tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian saat ini, di mana eksploitasi sumber daya alam serta dampak negatif dari perkembangan teknologi menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat amat drastis. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia diharapkan dapat mampu mengintegrasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Pendekatan Pancasila ini mengutamakan perlunya kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengajarkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk generasi yang akan datang.